Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zania Khairunisa dengan NIM 211050372. Saya merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dalam mata kuliah Ulumul Hadis, yakni materi mengenai Asbabul Wurud Al-Hadis. Pada kali ini, pembahasan akan saya fokuskan terhadap 3 poin. Yang pertama, yakni pengertian asbabul wurud. Yang kedua, mengenal macam-macam asbabul wurud. Dan yang ketiga, yakni urgensi asbabul wurud. Kita pastinya sering mendengar istilah asbabun nuzul, yang mana asbabun nuzul merupakan sebab-sebab turunnya ayat. Nah, sama halnya dengan ayat, hadis juga memiliki sebab-sebab kedatangannya. Nah, sebelum mengenal lebih jauh, kita harus tahu bagaimana pengertian dari asbabul wurud. Apa itu Asbabul Wurud Al-Hadis? Asbabul Wurud Al-Hadis merupakan susunan dari idofa. Idofa merupakan gabungan dari 2 kalimat isim atau lebih. Dalam kalimat ini terdiri dari 3 unsur kata, yaitu yang pertama asbab, yang kedua wurud, dan juga yang ketiga al-hadis. Asbab adalah bentuk dari jamak dari sabab, yang diberi pengertian sebagai al-habl atau tali, yakni saluran, yang artinya dijelaskan sebagai segala yang menghubungkan satu benda dengan benda lainnya. Sedangkan bentuk istilah yakni kullu syai'in yatawassalu ila ghayatihi, yang memiliki segala arti sesuatu yang mengantarkan pada suatu tujuan. Sedangkan kata wurud bisa berarti sampai, muncul, dan juga mengalir. Seperti kata al-ma'u alladhi yuradu, yang memiliki arti air yang memancar atau air yang mengalir. Dengan demikian, secara sederhana, asbabul wurud dapat diartikan sebagai sebab-sebab datangnya sesuatu. Karena istilah tersebut biasanya dipakai untuk ilmu hadis, maka maka dapat diartikan sebagai latar belakang atau backgroundnya muncul suatu hadis. Para ulama juga memberikan definisi mengenai asbabul wurud ini. Hasbi As-Siddiqi salah satunya memberikan pengertian mengenai asbabul wurud hadis secara istilah dengan ilmu ya'rifu bihi as-sabab alladhi warada li ajlihi al-hadis zaman alladhi ja'a bihi, yakni ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi Muhammad menuturkan sabdanya dan masa-masa Nabi Muhammad menuturkannya. Sementara itu, Yahya Ismail Ahmad memberikan definisi mengenai asbabul wurud al-hadis ini dengan kalimat ma warada al-hadis ayyama wuqu'ahi, yakni sesuatu baik berupa peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang terjadi pada waktu hadis itu disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa asbabul wurud al-hadis ini merupakan konteks historisitas, baik berupa peristiwa-peristiwa atau pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang terjadi pada saat hadis tersebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan dapat juga berfungsi sebagai pisau analitis untuk menentukan apakah hadis tersebut bersifat khusus, umum, mutlak atau muqayyad, nasih atau mansukh, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian dari asbabul wurud al-hadis, sekarang kita beranjak ke macam-macam asbabul wurud al-hadis. Nah, dikategorikan menurut Imam As-Suyuti bahwa asbabul wurud ini dapat dikategorikan menjadi 3 macam. Yang pertama, sebab yang berupa ayat Al-Quran. Maksudnya, ayat Al-Quran itu menjadi penyebab Nabi Muhammad SAW mengeluarkan sabdanya. Contohnya, dalam Quran surat Al-An'am ayat 82 yang berbunyi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum min ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, yang artinya orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka itu orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ketika itu sebagian sahabat memahami kata dzulm ini dengan pengertian al-jawr, yang berarti perbuatan yang aniaya atau melanggar aturan. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan bahwa yang disebut dengan kata dzulm ini bermakna asyirk, yakni perbuatan syirik, yang mengutip salah satu ayat dalam Quran surat Luqman ayat 13. Kemudian yang kedua, sebab yang berupa hadis. Maksudnya, pada waktu itu terdapat suatu hadis namun sebagian sahabat merasa kesulitan untuk memahaminya. Maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut.
Nah, sebab yang ketiga merupakan sebab yang berupa keterkaitan yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat. Sebagai contoh adalah persoalan yang berkaitan dengan sahabat Syuaib ibnu Suwaid al-Saqafi. Pada waktu Fatu Makkah, beliau pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, "Saya bernazar akan sholat di Baitul Maqdis." Mendengar pernyataan sahabat tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sholat di sini, yakni Masjidil Haram, itu lebih utama." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, seandainya kamu sholat di sini atau Masjidil Haram, maka sudah mencukupi bagimu untuk memenuhi nazarmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, "Sholat di masjid ini, yaitu Masjid Haram, lebih utama daripada 100.000 kali sholat di selain Masjidil Haram." Alhamdulillah, kita sudah masuk ke poin yang ketiga, yakni mengenai urgensi asbabul wurud al-hadis. Nah, asbabul wurud al-hadis ini penting dalam rangka memahami suatu hadis, sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini bersifat kasuistik, kultural, dan juga bahkan temporal. Nah, pemahaman hadis yang mengabaikan peranan asbabul wurud ini akan cenderung bersifat kaku, literalis, skriptualis, bahkan kadang kurang akomodatif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, asbabul ini memiliki urgensi, antara lain yang pertama untuk memudahkan memahami hadis-hadis, khususnya yang tampak bertentangan satu sama lain. Hal tersebut dapat terjadi karena pengetahuan terhadap sebab-sebab terjadinya sesuatu merupakan sarana untuk mengetahui sebabnya. Yang kedua, yakni membatasi pengertian hadis yang masih mutlak. Nah, yang ketiga yakni urgensinya untuk mentafsir atau merinci hadis yang masih bersifat global. Urgensi dari asbabul wurud yang hadis yang keempat, yakni menentukan ada atau tidaknya asih mansuh dalam suatu hadis. Sebagai contoh, dalam hadis aftar al-hajim wal-mahjum, yakni orang yang bekam dan dibekam berbuka atau batal puasanya. Dan hadis yang berbunyi la yuftar min qa'a wala man ihtalama wala man ihtajama, yakni orang yang muntah tidak berbuka atau batal puasanya. Begitu juga orang yang minum basah dan orang yang ihtijam atau bekam. Nah, kedua hadis tersebut terlihat arud atau saling bertentangan. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hazm, hadis yang pertama sudah dinasah dengan hadis yang kedua. Nah, yang kelima yakni menjelaskan ilat atau sebab yang ditetapkannya suatu hukum. Yang keenam, menjelaskan maksud suatu hadis yang masih muskil atau sulit dipahami. Dan yang ketujuh yakni menentukan adanya tahsis hadis yang bersifat umum. Nah, dan yang kedelapan, ini terakhir dari urgensi asbabul wurud yang akan saya jelaskan, yakni mengetahui hikmah disyariatkannya suatu hukum. Ini dengan mengetahui sebab kedatangan suatu hadis ini, seseorang dapat mengetahui hikmah ketetapan syariah dan perhatian syarak terhadap kepentingan umum, dan dapat menghadapi segala peristiwa karena dasar kecintaan dan keringanan terhadap umat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan juga segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.